yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Breaking news, Bareskrim akhirnya mengungkap keaslian dari ijazah Pak Jokowi. Sudah diumumkan ya, dan mengatakan bahwasanya ijazah Pak Jokowi identik dengan 3 sampel ijazah dari rekan Pak Jokowi gitu ya. Nah teman-teman semua, sebenarnya sudah nggak kaget lagi sih ya, karena sudah banyak juga spekulasi dari para pemburu ijazah Pak Jokowi gitu ya, mengatakan bahwasanya nantinya Bareskrim akan mengumumkan keaslian dari ijazah Pak Jokowi gitu ya. Nah lalu bagaimana tanggapan dari Bung Roy Suryo CS ya dan teman-temannya? Tapi seringkali Bung Roy Suryo mengatakan bahwasanya tidak hanya adanya keputusan asli atau palsu, asli atau fake gitu ya, melainkan adanya poin-poin, beberapa poin yang nanti menunjukkan bahwasanya keaslian dari ijazah tersebut. Dan tentunya rakyat Indonesia juga menginginkan transparansi, di mana dari pihak Bung Roy Suryo juga bisa menguji dan nanti akan di-compare, dibandingkan gitu ya. Tapi kembali lagi ya, itu keinginan sebagian rakyat gitu yang menyupport apa yang diuji oleh Bung Roy Suryo CS gitu. Karena kita juga melihat ya beberapa fakta-fakta yang memang sulit untuk dipatahkan gitu, dan rakyat juga menginginkan adanya jawaban dari fakta-fakta tersebut gitu yang memang benar-benar valid gitu ya, agar kepercayaan publik juga kembali gitu. Nah, tapi bagaimana kalau memang Bareskrim sudah mengatakan bahwasanya asli gitu? Apakah ini udah final, masalah selesai, atau sampai ke pengadilan nantinya? Dan yang paling penting, apakah nantinya rakyat akan melihat ijazah asli dari Pak Jokowi ya? Tapi sebelumnya kita lihat dulu konversi pers dari Bareskrim. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010, dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload, dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara
untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kami sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa penyelidikan yang kita laksanakan ini bukan hanya sekedar menjawab dumas yang ada, namun kami dari kepolisian memberikan pemahaman ataupun kepada masyarakat fakta-fakta yang kita dapatkan, sehingga kita semua berharap situasi negara ini menjadi semakin tenang. Kita bantu pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Bapak Prabowo melaksanakan pembangunan, di mana kita ketahui bersama kebersamaan seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah yang ada saat ini, kita mendukung pembangunan guna tercapainya apa yang kita dambakan menjadi negara yang makmur, sejahtera, dan aman. Selanjutnya, demikian hasil penyelidikan kami dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Semoga bisa menjawab polemik yang selama ini terjadi di masyarakat mengenai ijazah milik Bapak Insinyur Joko Widodo. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terakhir, ini adalah foto beberapa kegiatan Bapak Joko Widodo selama saat kuliah. Ada yang saat di kuliah, ada saat KKN, ada saat mendaki gunung, saat wisuda. Kita banyak sekali mendapatkan, dan ini semoga ini juga menjawab polemik yang terjadi di masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada Karopenmas. Ya, itulah tadi ya konfes dari Bareskrim yang mengatakan ijazah dari Pak Jokowi identik ya, alias asli gitu. Nanti kita akan lihat juga ya tanggapan dari Bung Roy Suryo CS. Tapi kalau kata Bung Refli Harun, tidak serta-merta ya ketika dari Bareskrim mengatakan asli, maka masalah selesai gitu. Karena menurutnya ini salah satu adalah upaya untuk proses penyelidikan gitu ya, nantinya akan dibawa ke pengadilan gitu ya guys. Bagaimana? Coba kita lihat statementnya. Dan uji lapor atas ijazah ini juga jadi kunci penentunya? Enggak. Lapor itu tidak menentukan bahwa kalau misalnya lapor mengatakan, jadi lapor itu adalah salah satu upaya untuk dalam proses penyidikannya. Yang menentukan itu adalah ya pengadilan. Karena misalnya ya, saya kasih contoh, lapor mengatakan A, tapi ahli lain yang juga punya kapasitas mengatakan B, kan nanti tergantung hakim. Mana hakim kan gini. Kalau kita bicara mengenai lapor itu kan untuk mendukung dakwaan nantinya. Yeah. Nah, ini kan dalam konteks ini agak lucu. Yang calon terdakwanya itu seolah-olah malah didukung oleh pendakwanya. Pendakwanya itu kan nanti kan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum mendapatkan bahan dari kepolisian. Nah, kepolisiannya itu kalau misalnya tiba-tiba dia mengatakan tidak ada bukti dan lain sebagainya, kan nggak lanjut kasusnya. Karena itulah kemudian soal ijazahnya remains questionable, tetap menjadi pertanyaan. Makanya saya bilang, selesaikan dulu kasus perdatanya. Dari kasus perdata itu nanti akan ketahuan ijazahnya asli atau tidak. Tetap tidak ada hukuman, ya kan? Karena baru bicara tentang pembuktian ijazah. Setelah itu baru ditindaklanjuti dengan apakah yang akan jadi terdakwa adalah yang memalsukan, atau yang jadi terdakwa atau tersangka yang dianggap mencemarkan. Nah, itu baru. Bung Ade juga ada permintaan. Hari ini isu ijazah palsu Pak Jokowi tiba-tiba direspon oleh 3 partai sekaligus. Dan ini mengagetkan, lebih mengagetkan daripada pernyataan Pak Kasmojo sebelumnya gitu. Karena ini awal ceritanya disentil oleh Ibu Megawati yang mengatakan bahwa kenapa sih ribut-ribut kayak gini? Kalau memang ada ijazahnya tunjukin aja, selesai. Ngapain dibuat ribet? Kenapa jadi rumit gitu? Kata Bu Mega gitu. Dan sentilan ini sesuai sekali dengan apa yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Karena saya bilang bahwa ya kalau memang Pak Jokowi itu sebagai mantan presiden 2 periode, sebagai negarawan, sebagai orang yang sangat matang secara politik untuk merespon isu yang seperti ini, kan mestinya
itu bisa beliau selesaikan dengan cepat saja gitu. Nggak perlu kemudian dibuat ribut dan semua orang banyak terlibat dalam isu ini. Karena sekarang hampir semua orang direpotin loh. Termasuk orang-orang yang nggak ngerti apa-apa. Netizen kita itu beradu argumen. Ada yang pro Jokowi, ada yang anti Jokowi gitu kan. Kalau saya kan di tengah-tengah aja gitu. Itu semuanya ribet. Pihak kepolisian tiba-tiba harus memanggil Roy Suryo, Rismond, dan kawan-kawan gitu kan. Terus kemudian Pak Jokowi harus melibatkan pihak kuasa hukumnya, ada beberapa orang. TV-TV juga memberitakan isu ini gitu. Kayak penting sekali, padahal nggak penting sebenarnya. Dan sebenarnya bisa diselesaikan dengan cepat. Tapi ini sengaja dibuat rame, ribet, dan semua orang jadi repot gitu. Polisi, kemudian ya pengacaranya, kemudian relawan-relawannya, pendukungnya yang tidak mendukung, Roy Suryo, semua itu. Tapi ya kenapa kemudian ini tidak bisa dilakukan oleh Pak Jokowi? Awalnya pemikiran seperti itu saya pikir hanya ada dalam bayangan saya. Tapi kemarin saya berterima kasih karena Ibu Mega mau menyampaikan hal yang serupa, bahwa isu ini sebenarnya bisa diselesaikan lebih cepat dibandingkan hari ini. Bisa dibuat lebih simpel, lebih sederhana. Nggak perlu rumit-rumit atau merepotkan banyak orang seperti sekarang. Nah, setelah pernyataan Ibu Mega ini ternyata dua partai lainnya, yakni dari Golkar dan PKB, mendukung pernyataan Ibu Megawati. Yang juga mengatakan bahwa ya ini sebenarnya bisa diselesaikan cepat. Lewat Golkar atau Idrus Marham, dia mengatakan bahwa kasus ini, saya kira kata dia, bagi kita janganlah jadi masalah. Masalah yang bisa diselesaikan, selesaikanlah dengan baik. Jangan jadi masalah apalagi diangkat. Masalah seakan-akan, masalah bangsa, masalah nasional. Persis seperti pernyataan Bu Mega. Meskipun ya nggak secara jelas mengatakan saya mendukung Ibu Megawati. Ya enggak lah, karena kan beda partai. Tapi secara pernyataan atau prinsipnya sama gitu. Sesuatu yang bisa diselesaikan dengan baik atau nggak usah jadi masalah nasional, ngapain sih dipermasalahkan ya? Ini sekarang isu ijazah ini sudah menjadi masalah nasional kayaknya. Gitu kan? Padahal sebenarnya bisa diselesaikan sama Pak Jokowi sendiri.